di tengah kebahagiaan menyandang status sebagai orang tua baru dari bayi perempuan bernama Thalia Putri Onsu, nyatanya presenter kocak Ruben Onsu dan sang istri Sarwenda harus rasakan kesedihan mendalam. Betapa tidak, Thalia yang baru beberapa hari lalu lahir ke dunia menjadi sasaran tindak kejahatan sebuah akun media sosial yang menjadi penjualan bayi-bayi cantik. Mengetahui wajah sang buah hati terpampang nyata di dinding akun media sosial tersebut, Ruben tak tinggal diam. Menggandeng pengacara, ia mendatangi kantor polisi dan membuat laporan. Jadi kalau bicara masalah kasusnya kan memang kita baru kemarin membuat laporan di Polda Metro ya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, dan juga pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ya, menggunakan potret orang lain tanpa izin orang tersebut atau orang yang berhak. Tak main-main menempuh jalur hukum, Ruben merasa anak dan istrinya dalam keadaan tak aman. Tak mau peristiwa yang tak diinginkan terjadi dan makin memperkeruh keadaan, Ruben pun memutuskan meminta perlindungan dan pengawasan hukum selama pihak berwajib lakukan penyelidikan. Benarkah demi keselamatan sang buah hati dan istrinya, Ruben rela melontarkan materi dalam jumlah besar untuk menyewa bodyguard? Hari ini ya kita juga sudah melayangkan surat ke pihak Polsek Pesanggerahan ya untuk minta adanya perlindungan hukum, pengawalan atau pengawasan terhadap Ruben, keluarga dan anaknya. Jadi itu perkembangan yang sekarang sedang terjadi dan pihak penyidik kepolisian tentunya sedang bekerja untuk melacak siapa orang yang membuat atau membuka Instagram tersebut. Keberadaan akun media sosial jual beli bayi cantik seolah menjadi ancaman keselamatan keluarga kecil Ruben. Manakala sang istri mendadak menerima teror dari orang tak dikenal. Maka selain menempuh jalur hukum dan meminta pengamanan dan pengawasan hukum, Ruben berharap pelaku muncul di hadapan matanya dan nyatakan permintaan maaf. Tentu proses hukum akan terus berjalan, Ruben juga berharap pihak berwajib memberikan hukuman setimpal kepada sang pelaku. Keinginan Ruben sendiri tentunya adalah bahwa si pelaku itu tertangkap, ya, atau paling tidak misalnya dalam proses ke arah sananya, misalnya dia sadar dan menghentikan teror yang dia lakukan, baik melalui Twitter ataupun apapun juga. Lebih bagus lagi kalau dia kemudian datang dan meminta maaf. Jadi mungkin ini suatu jalan yang bisa hasilnya mengarah ke suatu kondisi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya tetap artinya dia meneruskan terornya ya dan terus kemudian mencoba bersembunyi ya, main kucing-kucingan, ini nggak ada gunanya, karena bagaimanapun juga pihak kepolisian kita yang sudah memiliki unit khusus ya namanya cybercrime yang menguasai IT itu sudah terbukti beberapa kali mereka sudah bisa melakukan penanganan dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi IT seperti ini. Jadi kami berharap bahwa proses ini bisa berjalan dengan cepat sehingga akhirnya Ruben dan keluarga bisa lagi merasa aman. Ya, tidak seperti hari ini merasa tidak aman, apalagi ada teror-teror telepon gitu ya ke Wenda ya, yang nggak dikenal teleponnya tapi ngotot nanyakan posisinya di mana ya. Ini juga kan mengkhawatirkan karena memang efek daripada jual bayi ini, jual bayi makmur cantik yang nilainya fantastis ini kan tentu bisa juga menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi artinya orang-orang yang nggak terlibat dalam pembukaan akun itu, ketika dia masuk ke akun itu, kemudian dia tahu bahwa bayi ini ada nilai ekonomisnya, dan kemudian akhirnya dia orang-orang yang memang lagi dalam posisi yang butuh uang, ya pikiran pendek ya pasti ada niat kan untuk melakukan tindak kejahatan penculikan misalnya seperti itu kepada bayi tersebut karena dia menganggap nilainya ada nilai ekonomisnya, kan begitu kira-kira intinya. Selanjutnya, sebulan menahan nafsu, benarkah mantan penyanyi cilik Tasya dirundung rindu bertemu kekasih? Ceritanya hanya ada di Cumi Camp.